Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sesi seperti biasa, sesi malam Selasa malam. Sesi Anda bertanya, Ustadz menjawab. Pada kali ini pada malam ini yang bertepatan pada tanggal 3 Jumadal Ula tahun 1443 Hijriah. Yang bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2021. Insya Allah kita sudah ditemani bersama guru kita, Ustadz Dr. Fauzi Basultana LCM PDI, yang malam ini beliau sudah ada di samping kita. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah lagi nih. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah anak muda ini Hamzah ini. Insyaallah. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada baiknya kita minta kata-kata sebagai pendahuluan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Alhamdulillah, hari ini mungkin banyak berita yang kita dengar di beberapa daerah mengalami musibah, yang mana hujan, kemudian banjir, lalu ada erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Ini Badrimin ini, ya mudah-mudahan ya beliau diberikan kesehatan dengan tim-timnya ya dari MBA Markas Bersama As-Sunnah yang saat ini berada di beberapa lokasi. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada yang bertugas ya. Karena kalau mereka bertugas terus sakit, nah kasihan juga nih. Ya, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga ikut serta membantu ya saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Dan kita yang sekarang juga tentu tidak terlepas dari cuaca yang sangat ekstrim saat ini ya. Jangan lupa berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau misalnya ada hujan ya, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian kalau sudah hujan itu berlangsung, mutir nabi fadlillahi wa rahmati. Kalau terus lama, misalnya panjang ini, kayak kemarin kita di Bali sempat banjir itu. Di mana namanya, di daerah Seminyak dan sekitarnya. Nah maka kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wa la alaina wa ala al-akam wa qtirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, ya hujani di daerah sekitar kami, ya jangan di atas kami, hujani di lembah-lembah, di kaki gunung, di tempat yang banyak ditumbuhi pepohonan yang membutuhkan hujan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika doa itu hujan mungkin ekstrim, mungkin ya lebat dan sebagainya. Kita minta kepada Allah, karena hujan juga kita butuhkan. Nah itu barangkali ya untuk mengawali taklim ini. Silakan. Terima kasih Ustadz. Afwan juga tadi sebelumnya karena banyak ada sedikit kendala sehingga kegiatan sedikit tertunda. Kita langsung ke pertanyaan nomor 1 Ustadz ya. Dari itu Ahwat Ustadz. Wallahu alam nih. Nana ya, mungkin bisa Ahwat, bisa Ikhwan ya. Nana di Madiun nih. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam.
Ana penjual buku-buku sunnah. Qadarullah, baru pertama kali ini kejadian. Kulakan buku. Ternyata setelah buku datang, saya cek cetakannya tidak bagus seperti fotokopiannya. Ya. Pertanyaan Ana kepada distributor, tidak ada respon. Pertanyaannya, apakah boleh kita menjual buku tersebut dengan menjelaskan keadaan atau kekurangan minus bukunya tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik, ya. Saudari atau saudara Nana ya di Madiun ini. Ya, Masya Allah, antum punya usaha yang mulia ini, yaitu menyebarkan sunnah melalui ya buku-bukunya para ustadz atau para ulama. Ya. Cuma kadang-kadang memang ini yang menjadi kendala, ya. Buku tidak sesuai dengan pesanan barangkali. Tapi barangkali wallahu a'lam, karena ini tidak dijelaskan apakah kemudian buku yang dipesan itu sudah ada contohnya, ya kita tidak tahu, atau juga ya sudah habis di percetakan lalu di fotokopi, ya fotokopi. Ya, tapi di sini barangkali ya karena ada kekecewaan, ya, dan buku itu mungkin sudah sering dipesan, diorder kan. Terus kemudian mungkin ini order tambahan, tapi ternyata cetakannya tidak sesuai. Nah, tidak sesuai ini. Nah, sebenarnya ketika waktu saat order itu dia boleh memberikan syarat, ya, yaitu namanya ya khiyar ru'yah namanya, ya khiyar ru'yah. Jadi boleh dia memilih nanti saat pesanannya itu sudah sampai ini. Kalau sesuai dengan pesanan, ya kita terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan pesanan, boleh dikembalikan. Ya, boleh dikembalikan. Jadi pembeli boleh membatalkan atau melanjutkan transaksi jika pesanannya tidak sesuai dengan kriteria dengan syarat, ya, yaitu ada opsi pembatalan tersebut disepakati pada saat transaksi. Mestinya seperti itu yang dilakukan oleh ya saudara atau saudari Nana ini, ya, tapi mungkin itu tidak dilakukan. Ya, beliau hanya berhusnudzon, yaitu pertanyaannya ini, ya, dia sudah bertanya kepada distributornya, ya, bertanya kepada distributornya, cuma tidak direspon, nama tidak direspon. Lalu ya sudahlah, mungkin mau menerima lah ini, ya. Boleh enggak ini, pertanyaan, apakah boleh kita menjual buku tersebut dengan menjelaskan keadaan? Boleh, nggak ada masalah. Ya sudah, jual, dijelaskan kepada ya konsumen yang membelinya. Nah, masalahnya barangkali antum bisa menjelaskan ya dengan baik. Mungkin tadinya keuntungan bisa 40%, barangkali antum diskon lah, dengan kondisi ya buku yang ada itu. Nah, insya Allah ya pada orderan yang berikutnya maka antum hendaknya memang memberikan tadi itu ada beberapa syarat, boleh di akad atau saat akad itu. Ini kalau kembali lagi seperti tempoh hari, Anda tidak mau pesan, tidak mau order. Jadi memang harus kita teliti di dalam jual beli ini, karena ya supaya tidak ada kerugian di antaranya. Tapi kalau sebagai tokonya yang penjual ini, ya, kalau Anda sih melihatnya ini tokonya yang harus juga memberikan penjelasan ya bagaimana ya tanggung jawab. Nah, ini jadi boleh enggak ya Anda jual? Boleh saja, kalau sudah dibeli ya boleh dibeli dengan memberikan penjelasan. Barakallahu fiik. Ya. Ustaz. Berarti sebelum dibeli itu harus ada ini ya. Harus ada. Jadi kesepakatan, dilihat barangnya. Sekarang kan gampang. Jadi bisa video callan. Nih barangnya kayak gini ya, jangan Anda pesan. Tapi barangkali karena sudah langganan ya saling percaya. Tapi ya baru pertama kali, Ustaz. Baru pertama kali. Nah, artinya
baru pertama kali ini, maksudnya Oh, di kejadian kejadiannya. kulakan. Oh, Ya, oh, ya nah, itu. Ustaz. Sekarang Ustaz Barakallahu Fik. Oh ya. Terus jawabannya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ananda Putri Alivia Ya. dari Palu, Ustaz. Insyaallah. Ketika wanita yang kuliah kesehatan di kampus umum, yang di dalamnya terdapat pasti bercampur antara wanita dan laki-laki. Dan wanita ini diwajibkan mengikuti kegiatan yang terdapat kemaksiatan kepada Allah di dalamnya. Bagaimana sebaiknya ia bersikap? Dalam ada catatannya, Ustaz. Wanita ini kuliah di kampus umum untuk memenuhi permintaan orang tua. Ya. Dia ingin berbakti, Ustaz. Ya, taib. Ya. Barakallahu fiik ya. Yaitu Ananda Putri Alivia ya. Jadi bagaimana ya, kan dia bertanya bagaimana sebaiknya ia bersikap. Tentu dalam segala hal ketika dia ketahui bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali saat ospek ya, barangkali biasanya kakak kelas ya melakukan peluncuan, istilahnya sekarang apa namanya, peluncu atau apa namanya istilahnya itu, Disiksa. Ya, tidak ada kadang-kadang hal-hal yang bercampur baur, suruh melakukan hal-hal yang ini barangkali yang dimaksud adalah yang tidak pantas, laki perempuan. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau memang itu di luar kampus dan kegiatan, tinggalkan dan bisa laporkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, bisa laporkan, dan barangkali resikonya ya mendapatkan ancaman atau mendapatkan tekanan atau balasan dari itu. Biasanya kan begitu kan, karena seperti itu. Atau anti laporkan terus kemudian keluar dari kampus itu. Ya, supaya jadikan pelajaran. Dan hal-hal yang seperti ini, kuliah kesehatan ini banyak di mana-mana. Dan tidak hanya satu kampus saja. Ya, bisa cari ya, bahkan di Jogja ada itu ya, yaitu Akademi Perawat misalnya. Ya, yang kampus yang muslim dan khusus juga muslimah, karena tahu seperti itu. Nah, sebaiknya dia meninggalkan atau menghindari yang ya, dan tentunya memberikan pemahaman ya kepada orang tuanya, karena kan barangkali orang tuanya juga nakes ya, tenaga kesehatan, pasti berkeinginan kayak ayah antum melanjutkan. Ya kan, ayah antum juga di nakes jualan obatnya kan. Jualan obat. Ya kan, Masya Allah nih Ustaz Arif nih. Jadi kadang-kadang memang orang tua berkeinginan tidak jauh dari anaknya untuk melakukan juga hal yang sama, profesinya seperti dirinya. Nah, tentunya kan kadang-kadang orang tua tidak tahu perkembangan zaman sekarang, bagaimana keadaan di kampus, yang ada di kampus. Nah, inilah yang perlu diberikan penjelasan atau sikap ya dari temannya Ananda ini ya, memberitahu kepada orang tuanya ya, atau ibu, di kampus kayak gini sekarang ya, saya tidak mau hal-hal yang seperti ini. Ya, kita memang punya sikap untuk mendepankan ya taat kepada Allah daripada makhluk, karena Allah karena itu nanti menyebut keberkahan di dalam perkuliahannya, pasti dia akan ini. Yang kedua ya, kalau dia lanjutkan, dia bertahan tuh, naudzubillah min dzalik, ini dia akan merusak dirinya, merusak agamanya. Apalagi kalau sudah tahu itu adalah kampus yang tidak menjaga etika agama atau norma-norma agama, dia akan terpengaruh. Ya, ad-din, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur man yukhalil. Ya, seorang itu agamanya menurut temannya. Kalau temannya adalah kumpulan-kumpulan orang yang rusak, yang non-muslim barangkali, lama-kelamaan dia beranggapan perbuatan maksiat itu biasa. Karena dia lingkungannya ya seperti itu. Dan dia beranggapan ya tidak berdosa. Apa yang biasa. Sehingga biasa. Nah, itu yang kewajarannya ini tidak boleh. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak sekarang hanya terkendala
dalam soal pemilihan kampus, dia bertahan di tempat yang buruk ini sehingga kemudian dia merusak agamanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau seandainya meninggalkan agamanya, ya, jangan jadi penyesalan di kemudian hari. Dan masih banyak tempat kuliah yang lain. Bersabarlah, apalagi masih baru di tahun pertama barangkali saat memilih kuliah. Bersabar mencarinya. Ya, dan itu banyak tempat insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Aina di Pemalang, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana izin bertanya, berapa lama jangka waktu tiupan sangkakala yang ke-1 dan yang kedua? Barakallahu fiik. Ya. Jadi Masya Allah ini berhubungan dengan akidah ya, berhubungan dengan akidah. Ya, yaitu tiupan ya sangkakala ini yang ya, yang bakal terjadi ya, dan ini termasuk al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir ya, beriman kepada para malaikat, di antaranya adalah malaikat Israfil alaihi salam yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Nah, ya, ada 2 tiupan, itu yang kuat ya, pendapat yang kuat ya. Ya, karena ini sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, ada yang mengatakan 3 tiupan. Ya, tiupan pertama itu namanya tiupan faza, ya, yaitu mengagetkan dan menakutkan. Kemudian ada yang berpendapat yang 3 dulu, yang ada sa'iqah yang kemudian mematikan. Tiupan yang kedua. Kemudian tiupan yang ketiga namanya ba'ats. Ya, tiupan ya, yaitu kebangkitan. Ya, kebangkitan. Nah, tapi yang kuat di antara 2 pendapat ini itu hanya ada 2 tiupan ya, 2 tiupan tiupan sangkakala ini. Ya. Yaitu berdasarkan Al-Qur'an juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Berdasarkan Al-Quran diantaranya di surah Az-Zumar ayat 68 ya, ayat 68. Jadi Allah mengatakan wa nufiha fis sur ya, kemudian ditiupkannya sangkakala itu wasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Kemudian seluruhnya dimatikan oleh Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumma nufiha fihi ukhra. Ya. Lalu ada tiupan yang berikutnya. Ya. Fa'idahum qiyamun yanzurun. Ya, lalu kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu dikumpulkan saling memandang ya. Nah, ini tiupan yang ada ya, yang dikuatkan ya oleh para ulama, yaitu hanya 2 tiupan. Dan berdasarkan juga hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW ya bersabda, ma baina ya nafhatain arba'un. Ya. Di antara 2 tiupan itu ada 40. Nah, 40 ini qalu ya Abu Hurairah, ini murid-muridnya Abu Hurairah bertanya, 40 ini arba'una yauman, qal abaitu, qal arba'una syahran, qala abaitu, qalu arba'una sanah, qala abaitu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya 40 ini 40 hari apa 40 bulan atau 40 tahun, nah, Abu Hurairah menjawab, aku enggan menjawabnya. Artinya apa di sini? Diberikan penjelasan oleh Ibnu Hajar Asqalani ya rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, maksudnya ya, aku tidak bisa menjelaskan ya berapa itu, dan aku tidak mengetahui. Maka apa? Aku tidak berbicara tentang halnya, hanya berdasarkan pendapat saja. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu ya, beliau tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya, karena dikatakan arba'un saja. 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 ya tahun, kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Jadi disebutkan angkanya, tapi tidak disebutkan berapa ya
jaraknya antara tiupan pertama dan tiupan yang keduanya. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Sekarang Ustaz, jadi tiupan antara tiupan pertama dan kedua itu hanya dijelaskan hanya 40 saja Ustaz. Ya, 40 aja. Tidak ada penyebutan ada 40 bulan atau 40 hari atau kita nggak tahu. Atau 40 tahun kita nggak tahu. Sekarang Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Afa Ustaz di Pemogan. Iya, bagaimana hukum jual beli dengan cara menabung? Contohnya begini Ustaz. Si A ingin membeli laptop yang saya iklankan dari sebuah distributor laptop. Harganya adalah 1 juta. Karena uangnya belum cukup, akhirnya si A membeli kepada saya dengan cara menitipkan sebagian uang. Misalnya 30% atau 50%. Untuk bisa membeli laptop tersebut. Si A menitipkan uang sejumlah 600.000. Karena laptop yang diinginkan termasuk barang yang cepat habis, akhirnya saya belikan dulu dan saya keep. Kemudian si A memberikan uang lagi. Setiap dia punya uang untuk dititipkan tuh dia memberikannya. Sampai akhirnya lunas sejumlah 1 juta. Kemudian barangnya saya berikan. Jadi di sini tidak ada bunga Ustaz. Barang diberikan setelah tabungan atau setelah pembayarannya lunas. Pertanyaannya, apakah boleh jual beli dengan cara seperti itu Ustaz? Selanjutnya, apakah itu bukan termasuk hal yang disebut membuka jalan hutang? Dan dalam hal ini, apakah saya adalah sebagai pihak yang berhutang jadinya karena sudah menerima sebagian uang pembayaran dari si A, sedangkan dia belum menerima barangnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, si Afa di Pemogan ini. Ya. Jadi memang sini agak sedikit iskal ya, agak sedikit perlu penjelasan dulu dari dia. Jadi apakah dia sebagai wakil dari ini atau dia sebagai pedagang, kan gitu? Ini kan wakil atau dia sebagai pedagang laptop nih? Ya makanya di sini yang kita masih tidak jelas. Tapi kalau dia sebagai pedagang, ya insya Allah tidak ada masalah. Dibayar dengan sistem nyicil. Ya. Dan ini seperti condong kepada BU Salam. Ya, BU Salam itu kan dibayar dulu, nanti ada ini sesuai dengan pesanan lah. Carikan barangnya dulu. Nah, kalau hal yang seperti ini sih, ya. Nah, ininya Dan kalau misalnya dia sebagai wakil, ya dia yang hutang nih memang. Jadi yang ditanyakan yang berhutang ya tetap si A tadi. Ya. Cuma masalahnya kenapa itu barang si pedagang harus beli lagi? Ya berarti dia menjual, ya bukan barang miliknya, ya kan? Yeah. Ya dia bukan barang miliknya, dia jual, itu yang menjadi masalah ini. Jadi kalau misalnya kembali kepada bayu taksid, ya itu nyicil ini kan dia nabung nyicil, namanya bayu taksid ini, ya itu boleh, bahkan dia boleh lebih harganya ketimbang dia beli bayar dengan kontan, boleh dia seperti itu. Nah jadi ini insya Allah sih dibolehkan ini, ya. Cuma masalahnya tadi itu posisikan dirinya ini sebagai wakil ataukah sebagai penjual barang. Karena dia mengatakan sini juga sedikit ini dia hukum jual beli kan, ya, cara menabung. Berarti dia penjual. Karena beberapa ikhwah sekarang biasa seperti itu, dia membelikan dulu dan ini bisa betul. Wallahu a'lam. Insyaallah boleh seperti itu. Ustaz, syukron. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Yosi Denpasar. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana batasan kita dalam menggunakan beberapa jenis mazhab untuk satu jenis. Pertanyaan nomor 5 dulu ya. Imam di Mengui ya. Oh iya, ya.
Ada Hmm. pertanyaan dari Imam Dimengwi, Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon nasihat kiat-kiat untuk istiqomah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, Hmm. karena itu berat untuk istiqomah dalam menjalankan hal tersebut, Ustaz. Barakallahu fiik, saudara Imam Dimengwi ini. Ya. Mudah-mudahan antum diberikan keistiqomahan. Ya. Jadi sebenarnya Imam dan teman-teman yang lainnya, kita sebenarnya minta kepada Allah itu hampir setiap hari. Ya. 17 kali itu kita meminta kepada Allah di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya tunjuki jalan kami, pada kami jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Ya. Maka kemudian oleh Allah, ya, diberikan penjelasannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Yang mereka inilah yang patut, kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, yang patut untuk dijadikan sahabat. Ya. Ya, siapa? Yang Allah katakan di surah An-Nisa ayat 69. Ya. Maka salah satu antara jalan istiqomah itu yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita disuruh kumpul, ya, bergaul, ya, berkomunitas dengan, ya, orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Wa may yuti'illaha war rasul, kata Allah Subhanahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka lah, ya, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, ya, wa siddiqin, wa syuhada, wa salihin, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang, ya, yang membenarkan nabi, yaitu sahabatnya para nabi, ya. Kemudian para syuhada yang berjuang, yang membela agama ini. Kemudian orang-orang yang saleh. Ya, semuanya sudah meninggal ini. Ya, sudah meninggal. Artinya yang hakiki yaitu berteman, nanti dikumpulkan oleh mereka. Cuma ada orang-orang saleh yang masih hidup, yang oleh Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, mereka lah yang paling pantas untuk kalian jadikan teman. Maka kita berupaya ini, ya, berupaya untuk, ya, selalu, ya, duduk bareng pengajian kah, atau membaca Al-Quran, ya, tahsin barangkali, belajar tajwid, ya, belajar makharijul huruf misalnya. Dan ini sekarang banyak komunitas-komunitas, baik itu komunitas, ya, offline misalnya, ya, ataupun komunitas online. Ya, sekarang kan gampang untuk menjadi komunitas itu. Ya, tergantung sekarang kemauan kita. Kalau kita, ya, kumpul dengan mereka, ya, insya Allah kita akan terwarnai, ya, 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 kita akan juga, ya, secara tidak langsung tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memotivasi dalam kebaikan. Kita punya teman sejati misalnya, ya, antum misalnya Hamzah misalnya punya komunitas di kampusnya, harus ada tuh kita bentuk komunitas. Sekarang banyak kan, itu kan di kampus banyak sekali komunitas. Nah, kita harus memilih teman tuh harus kita pilih. Ya. Tadi Anda sudah sebutkan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu menurut temannya. Kalau temannya itu rajin, orang ibadah misalnya, ya, kemudian akhlaknya baik, ya, insya Allah kita akan ikut juga. Ya, kumpul dengan para ulama, ya, kita akan malu mengerjakan perbuatan maksiat, pasti dapat. Aduh, enak kumpul pasangan seperti ini di hadapannya para ustaz, para ulama. Jadi kita kumpul dengan mereka ini, mau tidak mau apa, kita harus menyesuaikan dirinya, dan kita malu kalau seandainya diri kita melakukan perbuatan maksiat. Maka teman-teman sekalian, bagaimana cara istiqomah? Kumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian apa yang berikutnya? Di samping tadi berdoa, kumpul dengan orang-orang baik, ya. Maka apa? Banyak, ya, baca Quran, paksa
paksa diri kita untuk duduk. Ya, minimal tuh kalau yang sebaiknya memang sebaiknya itu adalah 20 halaman, 20 atau 21. Itu 1 juz. Itu minimal kalau antum sudah terbiasa. Atau paling tidak 1 halaman. Setiap pada sholat baca. Sekarang tidak ada Allah. Saya tidak bawa ya mushaf yang besar. Ada HP sekarang. Download sebentar. Paksa diri kita. Ya, walladzina jahadu fina, kata Allah surah Al-Ankabut ayat 69 ayat terakhir. Ya, orang-orang yang berupaya, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Artinya apa? Dia memaksa dirinya. Nah, dia naum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membukakan petunjuk jalan-jalan, ya mungkin jalan-jalannya ya kemudahan. Selama ini barangkali susah saja. Ya selama ini ya maksiat saja yang dilakukannya. Begitu dia duduk sama orang-orang saleh dan dia paksa dirinya, kemudian dia paksa membaca Al-Quran, terus kemudian dia paksa juga membaca hadis Rasulullah SAW. Sekarang alhamdulillah banyak sekali aplikasi ya, yang membaca tafsirnya, ya tafsir kemudian sekaligus ditunjukkan ada hadis-hadisnya. Nah ini tentu akan membuat kita ini semakin yakin dengan agama kita, semakin kita ya istiqomah. Dan istiqomah di sini selalu disertai dengan kesabaran, ya harus itu. Dan itu memang nggak akan bisa lepas. Setiap kebaikan itu pasti ada ujiannya, ya ada ujiannya, dan kita harus sabar benar, ya sabar ya ketika menjalankan istiqomah ini. Ya insya Allah teman-teman sekalian, ya dan saudara Imam di Mengwi, ya ketika antum ya berupaya untuk ya hijrah, yaitu meninggalkan segala bentuk maksiat, ya segala bentuk ya jauh daripada agama, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum ini berupaya untuk seperti itu, kemudian pindah, ya kemudian berjuang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena ini perjuangan, ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu tidak bukan hal yang mudah, pasti butuhnya perjuangan. Maka insya Allah niat antum akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk ya istiqamah, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi emang istiqomah itu agak berat ya Ustaz? Pastilah, ya orang berbuat baik pasti berat. Dia perlu memaksakan dirinya. Ya. Karena syaitan selalu berupaya untuk mempengaruhi diri. Dan syaitan ini minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Orang-orang yang jauh daripada agama, dia berupaya untuk bagaimana menarik kita ini supaya keluar daripada jalurnya. Ya, ya jangan yang musta'udillah. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Yosi di Denpasar. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijelaskan bagaimana batasan kita dalam menggunakan beberapa jenis mazhab untuk satu jenis amal ibadah. Bolehkah kita berganti-ganti mazhab sesuai dengan kondisinya? Sebagai contoh, masalah jumlah jamaah dalam sholat Jumat. Ya. Ada pendapat yang minimal 40 orang. Dan ada yang pendapat yang membolehkan 3 orang. 3 orang. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Itu. Ya. Siapa tadi namanya? Saudara Yosi. Ya, Saudara Yosi di mana tadi itu? Denpasar. Di Denpasar. Jadi boleh tidak kita berpindah-pindah mazhab dalam hal ini? Yaitu pertama masalahnya yaitu biasanya itu adalah khilaf. Khilaf itu ada khilaf yang tanawu, ya. Ada khilaf yang namanya tudad. Ya, atau tadad, ya, atau tudad, ya. Bagaimana nama bacanya tadad atau tudad?
Jadi yang namanya khilaf tanawu ini kalau misalnya perbedaan yang bersifatnya adanya keragaman, ya keragaman itu. Misal ya di antaranya adalah doa iftitah, ya kan ada yang Allahumma ba'id baini, ya banyak bedanya. Dan itu kalau seandainya ada beberapa riwayat kita dianjurkan untuk ya membaca seluruhnya, ya membaca seluruhnya. Kadang-kadang kita baca yang ini, kadang-kadang kita baca ini untuk menghidupkan sunnah supaya tidak ya hilang sunnah itu. Ya, kita mengamalkan. Ya doa-doa yang lainnya, doa bangun tidur, ya kan. Itu kan ada yang ya alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ya. Ada juga Allah maaf ya ini alhamdulillah afani jasadi wa rudda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Nah, ini doa bangun tidur boleh itu. Ya, digunakan beberapa ya riwayat tersebut. Ya kita mengamalkan sunnah. Tujuannya seperti itu supaya apa? Supaya tidak hilang dan kita melestarikannya, ya, dan menghindari juga potensi konflik ya masing-masing kelompok, ya, yaitu mengamalkan sunnah tertentu padahal ada sunnah-sunnah yang lain, ya, seperti itu dia. Nah itu diantaranya yang boleh khilaf tanawu ini boleh, ya. Ya, ada beberapa riwayat ya dari Rasulullah SAW yang berbeda-beda, ya maka kita boleh mengamalkan seluruh riwayat tersebut. Yang jadi masalah yang kedua adalah khilaf ya tadad, ya yaitu perbedaan yang saling bertentangan, ya. Itu ada mazhab di mana satu pendapat dengan pendapat yang lainnya itu bertentangan. Ya, itu biasalah. Ya biasa. Ya. Misalnya ya dalam menyentuh wanita atau membatalkan wudu atau tidak. Nah, kan seperti itu diantaranya. Syafi'iyah mengatakan menyentuh wanita itu bukan mahram membatalkan wudu. Hanafiyah mengatakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya, Hanabilah yaitu Imam Ahmad, ya, dan Malikiyah, ya. Jadi pendapat Imam Malik ini menyentuh wanita ya membatalkan wudu jika diiringi syahwat. Tidak membatalkan wudu kalau tidak diiringi dengan syahwat. Nah, ketika pendapat ini kan saling bertentangan satu sama lain. Ya. Maka bagaimana kita yaitu yang kita lihat ya bagaimana di antara mazhab ini yang mencocoki sunnah. Ya, mencocoki sunnah. Nah, itu yang paling mendekati sunnah. Kalau misalnya ada beberapa pendapat tersebut dia berpegang pada Al-Quran dan hadis, kemudian dari ijtihadnya, ya, kesungguhannya dia dalam memberikan penjelasan sehingga kemudian dia mendekati ya dari sunnah tersebut, maka itu yang kita pegang, ya itu boleh kita pegang. Dan tidak boleh kita mencari enaknya, tidak boleh nih. Ya, tidak boleh kita mau cari gampangannya. Ya, tidak boleh hal seperti ini. Maka yang gini yang tidak boleh. Jadi kita berupaya ya mencari yang lebih mendekati ya sunnah. Ya. Kata Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, yaitu beliau mengatakan ya yaitu berkenaan dengan boleh tidak kita ya berpindah madhab dalam satu amalan tertentu, ya. Beliau mengatakan iltazama madhaban angkara alaihi muhalafatu bighairi dalil wala taqlidin aw udin akhar. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, ya dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil atau taklid kepada madhab lain atau udzur yang lainnya. Ini pernyataan oleh seorang ulama namanya Najmuddin bin Hamdan, ya. Ya, beliau kemudian memberikan penjelasan ya dari makna daripada pernyataan Najmuddin bin Hamdan ini rahimahullah ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan mazhab tertentu kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan mazhab itu bukan karena taklid, ya,
ya kepada ulama lain yang mengajarnya atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, ya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkannya untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya. Sekali lagi kalau dia ya dia cari gampangnya saja, yang nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram, ya tanpa udzur syar'i sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah yang dimaksud tadi perkataan yang dari Syekh Najmuddin ini, ya. Imam Ahmad dan lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram kemudian dia tiba-tiba dia meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Dia mau cari enaknya. Boleh-boleh saja dah. Ya, dan itu sering terjadi ya. Ya, biasanya dia nanya-nanya itu. Ya, dia mau cari ini mana sih ustadz yang membolehkan. Itu katanya ustadz itu boleh. Kok sini kok enggak boleh? Dia berusaha, nanti kalau setiap ada ustadz dia tanya hal yang sama. Oh, ini yang saya mau ambil pendapat. Sampai dapat sesuai dengan keinginannya. Nah, ini keinginan ini enggak boleh yang seperti ini. Ya. Jadi terus kemudian, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik yang berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka ini bolehkan, bahkan wajib. Jadi barangkali ada, kita nih di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'iyah. Kemudian ada pendapat imam yang lainnya, mungkin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat, maka boleh kita lakukan seperti itu. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang sekarang ini, yaitu masalahnya ada yang pendapat ya harus minimal 40 ya jamaah, ya untuk melakukan ibadah Jumat. Ya, pendapat yang lain mengatakan boleh kurang dari 40. Kita lihat sekarang, ya, bahwasanya syarat berjamaah itu cukup, ya, lebih dari satu, yaitu berjamaah secara umum. Ya, memang di kalangan Syafi'iyah itu minimal 40 baru. Sekarang coba aja, kalau seandainya satu daerah tidak ada jamaahnya, kurang jamaah dari 40 di daerah minoritas, apakah kemudian dia ya meninggalkan Jumatan? Ya, misal seseorang ini merantau tugas di luar negeri, tinggal di sana bertahun-tahun, apakah dia meninggalkan Jumatan? Kalau seandainya kurang dari 40 jamaah, salat-salat Jumat ya, dan tidak sholat Jumat, ya. Ya. Nah, ini yang barangkali yang harus difahami juga. Tapi jangan nanti kemudian dicari gampangnya. Kita sholat di sini aja bertiga, nggak usah sholat di masjid. Karena kan sudah cukup kita untuk jadi khotib, Anda jadi makmum. Padahal ada masjid. Ini sih namanya nyari-nyari namanya ini. Ya, ini namanya nyari-nyari namanya ini. Mau ada masjid, sholat ke masjid. Ini tidak boleh jadikan alasan seperti itu. Kok enggak Jumatan? Karena Anda sudah bertiga nih. Jangan seperti itu ya, namanya nyari-nyari. Ya, jadi nanti kan gampang lah. Kita sholat Jumatnya nanti ya kita atur. Tidak boleh seperti itu. Ya, nah ini namanya yang tadi tuh nyari gampangnya untuk pindah mazhab, dipilih seperti ini. Ini tidak boleh ya mas kalian. Jadi jangan sampai kemudian terjebak dalam ya kesengajaan hawa nafsu untuk ya menggampang-gampangkan dalam beribadah. Padahal dia tinggal di daerah yang mayoritas ada masjidnya, ada musola, dia harus ke situ. Yang sekarang jadi pertanyaan ini, kalau kondisi di satu daerah atau suatu negeri, antum misalnya, ada beberapa ikhwah, yaitu ditugaskan daerah terpencil misalnya. Ya, daerah terpencil yang tidak ada ya umat Islamnya,
Dan ini bisa terjadi. Di New Zealand misalnya, ada daerahnya coba di beberapa daerah yang muslimnya banyak. Di Auckland, di Invercargill, dan nanti hari sempat juga ke tempatnya Reza, ya Abdul Jabbar, ya. Di daerah beliau sudah mulai banyak muslimnya. Ya, walaupun itu seluruh New Zealand itu hanya 1%, ya, itu muslimnya sangat sedikit sekali. Jadi ini memungkinkan beberapa tinggal di beberapa kota, ini luas daerah, yang kemudian ketemu barangkali dalam rantauan ini, dirikan Jumatan, ya, walaupun itu di perumahan. Dan alhamdulillah sekarang ada gereja juga dibeli untuk dijadikan masjid. Ya, tadinya cuma rumah biasa yang dijadikan masjid, sekarang sudah alhamdulillah dijadikan masjid, ya, gereja dibeli. Dan ini teman-teman sekalian, ini pertanyaan baru jadi seperti itu ini, ya. Tapi bukan berarti kemudian ini ditarik untuk dijadikan dasar, ya, kebolehannya, yaitu lalu keluar daripada sholat di masjid jami, ya. Maka di beberapa kalangan Syafi'iyah, ya, musola nggak boleh dijadikan Jumatan kalau ada masjid jami yang misi bisa menampung, ya, menampung jamaah. Cuma kalau di Bali sekarang susah nih, semua musola pun penuh sekarang karena masjid jami, masjid besar tuh meluber, ya, karena pertumbuhan Islam, ya. Sekarang banyak pendatang, banyak orang bekerja di sini kan itu. Nah, itu juga menyebabkan, ya, penuh. Dan ini saya lihat di beberapa kota besar di Eropa sekarang, di Inggris, karena mereka meluber juga jamaahnya. Ini menunjukkan Islam ini semakin diminati dan semakin berkembang. Dan ini tentunya bukan lagi, ya, pembahasannya, ya, dia harus, ya, semakin banyak semakin bagus jamaah daripada sholat Jumat ini. Wallahu a'lam. Jadi berpindah-pindah mazhab tuh, kalau yang pertama tadi, kalau dia misalnya mendapati, ya, berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai dengan kebenaran, itu diperbolehkan, bahkan diharuskan, ya kan, ya, karena kebenaran tidak berpihak pada madhab tertentu, ya kan, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Jadi harus lihat tuh dalilnya, ya. Sebagai ceritanya itu, ya, itu yang ditanyakan sebenarnya, ya. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Engkus Kuswana, Ustaz, ya, di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta nasihatnya. Ana mau ajak anak istri kerja ke Bali. Masalahnya ibunya istri qadarullah lagi sakit. Ya. Kebetulan di rumah ada kakaknya yang cowok selalu ada di rumahnya. Ana mau ajak anak istri karena di kampung kebetulan jauh sekali dari perubahan dalam urusan agama. Kebetulan Ana kerja di Bali dan alhamdulillah di Bali insya Allah Ana selalu mengikuti pengajian sunnah. Cuman selama pandemi kami di kampung. Minta saran sama nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik, ya, Ma'engkus, ya. Jadi, ya, karena pandemi ini sekarang di mana namanya, di kampungnya, maksudnya di kampungnya, entah tidak tahu di mana, ya. Jadi iwas sekalian rahimakumullah, ya. Ini dilema, ya. Dilema dalam kita menentukan di mana kita harus tinggal, ya. Maka ya, sarankan antum istikharah lah. Istikharah. Apalagi kemudian ada orang tua, ya, orang tua yang barangkali istri antum adalah sebagai orang yang paling dekat yang bisa mengurusinya. Ya, karena kalau dikatakan di sini ada cowok, ya, anak laki-laki itu susah. Mengurusi ibunya itu susah, paling bisa membantu keuangan barangkali, ya, keuangan. Ya, itu biasanya memang
anak wanita lah, ya terutama kalau seandainya memang itu ya beliau dalam keadaan sakit, ibu pasti agak risih kalau menyuruh anaknya yang cowok untuk mohon maaf ini barangkali perlu ke kamar mandi, ya jadi ibu risih dia untuk ini. Maka sebaiknya memang anak perempuan lah yang menemaninya dia, menemani dia. Anak laki kadang-kadang dia harus cari pekerjaan barangkali untuk menafkahi rumah, ya, dan sering tidak ada di rumah. Nah maka ini yang ini, Anda tidak tahu apakah kakaknya yang cowok ini ya itu punya keluarga, ya, punya istri atau tidak, kan itu tidak diberikan penjelasan. Kalau punya istri ya mungkin bisa dia memilih untuk dia meninggalkan negerinya tersebut, ya apa daerah, ya ini jadi yang dilemanya tuh di sini, ya jadi ya harus banyak pertimbangan memang, ya harus banyak pertimbangan, ya atau memang dia harus wirawiri dia bolak-balik kalau seandainya itu tidak memberatkan. Memang sih sebaiknya memang kerja itu yang di daerahnya, ya di kampungnya itu dengan orang tuanya, sebaiknya seperti itu, ya minimal bersabarlah, ya kalau memang ada orang tua yang sakit. Ini pintu surga sedang dibuka untuk antum, untuk kita banyak ya menabung amal, yang terutama kepada orang tua kita. Hadis yang berkenaan dengan ini ceritanya apa? Cerita seorang pemuda yang bertawasul dengan amal soleh. Di antaranya beliau apa? Ya, kata Rasulullah SAW, beliau menunggui ya orang tuanya yang sedang sakit, dan ini ya pahala yang sangat besar. Wa iyadu billah, kalau kemudian menjadi rokma'an pun celakalah yang kata Rasulullah SAW, ada orang ya seorang anak mendapati orang tuanya namun dia tidak mengambil kesempatan pahalanya seperti itu. Maka teman-teman sekalian ini diantaranya Angkus ini ya berupayalah untuk seperti itu, bersabarlah sebentar sampai kemudian sehat orang tua yang bisa ditinggal, ya nah izin pelan-pelan kita akan membawa ini, dan insya Allah pasti akan ada kebaikan. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah diantaranya, Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal ini jadi teladan. Beliau belum menikah sampai ibunya wafat. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini Masya Allah nih. Ya ketika ibu masih ada, beliau berbakti kepada ibunya, ya melayani ya ibunya. Nah barangkali juga kalau misalnya ada saudara yang bisa memang ngurusi, yang diajarkan ngurusnya dan bisa ditinggalkan, ya silakan aja kalau misalnya ya ada sepakatan dari keluarga. Ya, nah ini yang harus juga dibicarakan bersama. Hal ini sekali lagi mohon kepada antum juga untuk ya istikharah lah, banyak pertimbangan harusnya. Ya banyak pertimbangan, dan insya Allah di kampung ya antum yang bisa merubahnya insya Allah. Kalau misalnya antum bisa tahu udah kenal sunnah, berusahalah undang para ustadz bisa ke sana atau ajak. Mudah-mudahan itu menjadi ya dakwah antum di kampung antum. Wallahu a'lam bishawab. Memang setiap manusia ada aja yang dilema. Pasti ada dilema-dilema, pilihan-pilihan yang berat, ya pasti seperti itu. Nah, itu. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Izam di Sulawesi Tenggara. Ya. Bismillah. Ustaz, apa hukumnya menyumbang dalam acara pelepasan orang tua yang non-muslim? Suami saya tidak mengizinkan, tapi keluarga tanggapannya lain. Katanya suami saya intoleran, yang tidak toleransi, ya. soalim dan lain-lain. Banyak fitnah Ustaz. Bagaimana sikap saya Ustaz? Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik ya Ummu Izam ya di Sulawesi Tenggara ini.
Ya, anak masalahnya tidak tahu ini acara apa yang dimaksud ini, ya kan? Acara Ya, adat misalnya. ya mungkin kita tidak tahu apa acara apa ini yang dimaksud kita. Jika masalah yang prinsip yaitu masalah akidah dan ibadah, suaminya benar. Ya, jadi masalah yang ya, semua kita berhubungan dengan non Muslim, apalagi keluarga masih keluarga, itu semuanya dibolehkan kecuali dalam dua hal. Masalah akidah, keyakinan, dan masalah ibadah. Yang kata Allah, wa in jahadaka ya Allah antusyrika bima laisa laka bihi ilm ya fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua mau berupaya untuk menyekutukan ya Allah ya menyekutukan Allah ya, dengan yang lainnya, maka jangan ditaati orang tua. Ya, walaupun dia orang tua. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh taat dalam urusan akidah, urusan keyakinan, urusan ibadah. Pada saat yang sama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dalam surah Luqman ini larangan ya yang tidak boleh apa urusan prinsip yaitu masalah keyakinan, masalah ibadah. Tidak boleh kita taat kepada. Pada saat yang sama ya kita disuruh berbakti kepada dua orang tua yang non muslim ya dalam keadaan baik. Ini acaranya apa? Kalau Anda lihat ini acara pelepasan orang tua non muslim. Pelepasan apa ini? Masih kurang jelas. Kalau ini bukan masalah prinsip, jangan ini. Jangan kemudian ini dijadikan kita perseteruan dengan keluarga. Berusaha untuk bersikap baik, tunjukkan diri ya kita ini ya agama yang mulia, agama yang tolerans, ya agama yang diajarkan oleh Allah langsung, ya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di surah Al-Kafirun ya itu judulnya non muslim ya dari 6 ayat itu semua ya diulang-ulang adalah sebagai penekanan yang tidak boleh hanya dua hal, masalah keyakinan dan masalah ibadah. Lainnya boleh antum bisa kayak kasih berapa sih, sumbang apa kayak ini yang antum niatkan ya itu kali makanannya ya kan. Yang namanya kumpul-kumpul kan butuh makanan. Nih sumbangan saya, ini uang saya. Ngomong begitu. Ya. Ngomong seperti itu. Sumbangan saya ini jangan digunakan untuk yang macam-macam ya. Saya hanya yang nyumbang makanan untuk acara ini. Selesai. Ya, selesai. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya itu yang pelepasan ini, maka kita berupaya untuk menunjukkan ya kita adalah anak yang berbakti, keluarga yang bisa ini, dan barangkali wallahu alam ini bisa menarik mereka melihat keindahan daripada agama kita yang bisa kita ini, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau ya ada tetangga beliau yang Yahudi ya ketika di Madinah ya. Dan ini dilanjutkan terus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dilanjutkan sampai ke Umar ya radhiyallahu anhu. Ya akhirnya Yahudi ini sampai masuk Islam. Rasulullah SAW takziah ke orang Yahudi ya di tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW membimbing anak muda yang sedang sakaratul maut. Qul la ilaha illallah. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak muda ini lihat ya Rasulullah SAW ini. Kemudian dia lihat bapaknya. Kemudian bapaknya menganggukkan. Non-Muslim nih, Yahudi. Kemudian anak muda ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 2 kalimat syahadat ini kemudian ya disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Bagaimana
ahlak Rasulullah SAW ya terhadap tetangga-tetangganya yang non Muslim sampai nanti di tahun ke-7 Hijriah ya, setelah orang Yahudi ini melakukan pengkhianatan ya, diusir sama Rasulullah SAW ya karena berkhianat membahayakan kaum muslimin ketika itu. Tapi selama itu 7 tahun di Madinah bertetangga dengan Yahudi, Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana sikapnya kepada non muslim. Nah ini teman-teman sekalian ini, maka ya upayakan juga ya difahamkan ya, apa namanya, suami Ummu Izam ini ya pada yaitu supaya apa namanya, hubungan kekeluargaan ini bisa terjalin, terbangun, dan sekaligus juga sebagai dakwah bilhal. Dan banyak di daerah-daerah minoritas ya, yang seperti Bali di tempat kami ini, orang masuk Islam itu karena sikap kaum muslimin ya. Di daerah pedesaan seperti di Bedugul misalnya, itu non muslim itu mereka akhirnya masuk Islam karena apa? Sikap daripada ya teman-teman yang muslim ini menunjukkan apa? Ya kekompakan, keramahan, ya saling membantu, karena itu memang sifat dasar daripada umat Islam. Ya umat Islam itu ya kata Rasulullah SAW kan nahli idza akalat thayyibah wa idza wada'at thayyibah. Ya. Wa idza nazalat ala far'i syajaratin lan taqta'ha. Ya, kalau ya, apa namanya, memakan satu makan yang baik. Jadi umat Islam itu seperti lebah, seperti tawon ya. Ya tawon itu dia kalau hinggap ya apa namanya, memberi yang baik, apa namanya, makan makanan yang baik ya, selalu makan yang baik ya. Tawon dia berbeda dengan lalat di mana saja kotoran dia hinggap di situ, nanti dia hinggap di makanan yang lain ya, kemudian dia merusaknya. Kalau tawon enggak, dia pilih ya, entah itu ke bunga ya, yang baik-baik semuanya dimakan. Kemudian kalau memberi pun memberi yang baik, itu orang mukmin. Kemudian apa? Kalau dia ya apa hinggap di batang ranting, dia tidak mematahkan, tidak merusak dia. Orang mukmin itu seperti itu. Walaupun ada ciri tawon yang tidak disebutkan ya oleh Rasulullah SAW, dan itu kita pahami. Itu sikap orang mukmin sejati. Ya, orang mukmin sejati harus seperti itu. Dia bisa memberikan manfaat di mana dia berada, dan dia bisa mempengaruhi ya, sehingga ya dari ya sikapnya menunjukkan dakwah bilhal. Ini yang paling bisa dilakukan oleh semua orang ya, bukan hanya ustadz ya. Kalau ustadz mungkin dakwah bil lisan, ini dengan sikap seperti ini, sehingga insya Allah ada di antara keluarga yang kemudian memeluk agama Islam. Ya. Nah, dia akan melihat sikap-sikap kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, untuk toleransi itu ya ada batasnya sebenarnya. Ada batasnya. Tidak bisa semuanya selama tidak boleh melebihi batasan akidah dan agama. Iya. Agak akidah dengan ibadah sudah. Nih kayak besok ini nanti mau ada teman-teman kita atau barangkali saudaranya ini mau Natalan, ya kita hormati, kita biarkan sudah dia melakukan dengan ya keyakinannya ya, kita tidak usah ikut-ikut ya. Dan mereka pun tidak usah ikut-ikut dengan kita ya, ketika kita berlebaran hari raya ya, Idul Fitri maupun Idul Adha, sama seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya untuk kami. Qadarullah, ibu saya adalah tipe ibu yang sayang kepada anak berdasarkan jumlah uang yang diberikan anaknya ke dia. Sementara saya dari dulu keuangannya tuh sulit Ustaz. Iya. Jadi saya selalu didiskriminasi sejak dulu. Ya.
ibu saya sudah sangat jompo saat ini, namun masih tetap berorientasi kepada uang. Itu Ya. bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik, ya, Ibu Sri di Medan, ya. Jadi Ibu Sri, ya, sikap kita kepada orang tua kita, ya, itu hendaknya jauhi dari sikap negatif. Kita harus, ya, pindah kepada sikap positif, ya, karena negatif dengan positif ini sangat tipis bedanya. Dan kita harus, ya, berupaya positive thinking, ya, berpikiran yang positif terhadap ibu kita, apalagi dia, ya, apa namanya, ibu kandung kita, ya, dia adalah ibu kandung kita. Jadi seorang anak, kita ini bersikap sebagai seorang anak harus selalu mendoakan ibu kita. Ya, tidak boleh ada kebencian, ya, terbersit di dalam benak kita, nggak boleh. Benci sama ibu kita itu, ya, kedurhakaan, karena kita tidak akan pernah mampu mengganti tarikan nafas ibu kita saat melahirkan kita. Itu yang harus dipahami. Apalagi anti seorang, ya, putri, ya, yang pasti pernah melahirkan, dan tidak ada, ya, sikap kita ini kepada orang tua kita kecuali pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kalau kita bersikap baik pada orang tua kita, insya Allah, ya, kebaikan pun akan kita dapati di kemudian hari. Sebaliknya, kalau kita ini selalu bersangka buruk kepada orang tua kita, maka kita akan dibalas oleh Allah seperti itu. Nanti anak kita atau keturunan kita juga menyangka buruk kepada kita ini. Maka rubahlah, ya, rubahlah cara mindset kita, ya, kepada ibu kita, yaitu berpikiranlah positif, ya, mohonkan ampun kepada ibu kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa ibu kita. Jadi kita, ya, juga memohon kepada Allah, ya Allah, rubah cara pandang ibu saya ini, ya Allah. Doakan dia. Doakan, ya Allah, cara pandang ibu saya ini. Maka anti tentunya di samping doa, ya, perlu menunjukkan sikap. Walaupun balasan dari ibu anti itu tidak sesuai dengan harapan anti. Karena barangkali, ya, tetap saja tidak dianggap, ya, pilih kasih. Tapi lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Sekali waktu, ya, Allah memberikan hidayah. Kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kemudian, ya, sekali lagi positive thinking. Barangkali, ya, saya coba melihat kata-kata, ya, kepada ibu saya, ya, hafizahullah, ya, yaitu barangkali beliau ingin memotivasi kita-kita ini yang belum mempunyai nasib sebaik saudara kita untuk lebih giat lagi bekerja, lebih cerdas lagi, sehingga bisa memperbaiki, ya, penghasilan, ya, berdoalah. Dan tidak salah kalau kita minta ditambahkan rezeki oleh Allah, ya. Allahumma aktsir mali wa waladi, kan itu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, keturunanku, ya, wa barik li fi ma ataitani, ya, berikan keberkahan kepadaku, ya, apa yang engkau, ya, berikan kepadaku. Nah, ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada kita untuk menambah rezeki kita, yang mudah-mudahan nanti kita bisa memberi lebih kepada ibu kita, ya, kemudian Allah, ya, merubah cara pandang ibu kita kepada kita. Jangan-jangan seperti itu. Jadi dirubah cara berpikirnya, jangan negative thinking tapi positive thinking. Ya Allah, ini ujian buat saya, kalau gitu, ya Allah, karena ibu saya barangkali hanya melihat dana atau duit saja, ya Allah, perbanyak harta saya ingin berbakti pada ibu saya. Jadikan seperti itu ini, ya. Kemudian, ya, yang berikutnya juga, ya,
anti, ya saudari istri, ya doakan juga kepada saudari apa atau saudara anti yang punya kelebihan harta yang kemudian bisa memberikan kepada ibu anti, yang mana ya mereka yang mempunyai kelebihan harta ini kemudian perhatian kepada orang tua kita ini menyelamatkan ibu kita daripada hidup meminta-minta di jalan, ya kan? Maka apa? Kita minta, ya Allah, ya, dia murahkan rezekinya dia, ya Allah. Kita kalau mendoakan saudara kita, apalagi saudara kita dalam keadaan mungkin dia tidak tahu, insya Allah apa? Ya, anak misalnya mendoakan Hamzah misalnya, ya Allah, ya Hamzah ini murahkan rezekinya, ya Allah padanya. Ya, ada para malaikat menyaksikan doa anak, yang kemudian para malaikat itu hanya menjawab apa? Wa anta kadzalik. Doa anak kepada Hamzah, ya kepada Hamzah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu. Tapi doa yang para malaikat nih yang mendengar, ya doa kita ini itu sudah pasti kata para malaikat adalah ya makhluk yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya kita mendoakan saudara kita yang memberikan nafkah kepada ibu kita. Nah itu cara kita melihat ya, dari sudut positifnya, sedih positifnya. Dan ini ya sebagai bentuk kesyukuran kita, sehingga apa? Ya jadikanlah itu adalah lahan pahala yang mana Allah berikan ya ujian atau cobaan kepada kita. Ya, ibu kita belum mencintai kita. Ya, tapi rubahlah cara berpikir seperti itu, yang barangkali ibu kita justru memotivasi kita. Itu kan gara-gara negative thinking yang kita selama ini lihat ibu kita, cara pandang kita yang berubah. Rubah mindset cara kita berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berdoa kepada Allah agar dibuahkan hati ibunya. Iya, dibuahkan hati. Iya. Ya, insya Allah seperti itu. Kita ada pertanyaan masuk lagi? Kita cukup. Oh, insya Allah. Ya. Kita sudah cukup untuk sesi pertanyaan malam ini. Apabila ada pertanyaan yang sudah masuk, mungkin kita bacakan di minggu depan, insya Allah. Ya, insya Allah seperti Semoga itu. ilmu yang Ustadz berikan kepada kita, tausiahnya dan penjelasannya bisa kita amalkan dan kita bisa istiqomah di atas agama ini dengan semangat, sungguh-sungguh melakukannya, insya Allah. Mungkin sekian untuk sesi malam ini. Semoga bisa bertemu di sesi selanjutnya. Barakallahu Terima kasih fiik. kepada Ustadz. Ya, wa jazakumullahu khairan. Kepada semua teman-teman yang telah menyaksikannya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.